harapannya adalah ketika kita nanti pulang pun juga selamat. Sehingga hujan sebetulnya bukan menjadi ada satu halangan di antara kita untuk dalam rangka thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu, karena semuanya tentunya adalah akan bernilai satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makin berat godaan, makin berat ujian, makin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian apa yang pernah kita sampaikan pada dua pertemuan sebelumnya. Masih ada pada buku Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaiton yang dikarang oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Kita kemarin sudah memberikan ada beberapa kalimat, termasuk di antara materi yang terakhir adalah beriman kepada perkara yang gaib. Kemarin sudah kita memberikan ada satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ya alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi di antara sifat orang mukmin ini adalah ketika mereka beriman kepada perkara yang gaib, dan semua di antara tuntutan dari arkanul iman maka semuanya adalah masuk kepada perkara yang gaib. Baik itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul. Dan sekali-kali kita belum pernah melihat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya ada keinginan yang paling besar, harapan yang tertinggi di antara kita adalah berjumpa, bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini Rasulullah adalah ya sosok yang gaib, kita belum pernah melihatnya, kita belum pernah melihat posturnya seperti apa. Tapi ternyata Masya Allah ya, ini ada sosok yang paling kita cintai di antara manusia yang ada. Sampai termasuk di antaranya adalah al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir, termasuk di antara iman kepada qada dan qadar. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan melanjutkan materi kita. Di situ mungkin sudah, belum kelihatan. Baik, mungkin nanti sambil melihat. Saya bahasakan di sini adamu ru'yatu laisa dalilan. Tidak bisa dilihat tidak menunjukkan bahwa berarti tidak ada. Bisa. Oh ya. Ya saya bacakan saja ya, karena mau dipakai. Saya Indonesianya saja. Jika tidak bisa melihat jin, dijadikan dalil bahwa jin itu tidak ada, maka berarti banyak sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Ya alhamdulillah. Ya, lebih mantap kayaknya pakai bahasa Arab. Ya kita sambil dilihat ya. Ini kok enggak? Kok digeser? Inna adama ru'yatul jin la yadullu ala adamu wujudiha. Ya, sesungguhnya ketika kita tidak bisa melihat bangsa jin ini menunjukkan bahwa jin itu tidak menunjukkan bahwa jin itu tidak ada. Faka min syai'in, maka berapa banyak segala sesuatu la narahu wa huwa mawjud, ya. Berapa banyak segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat akan tetapi ternyata benda itu ada. Fahadha huwa tiyaru kahrubai, sebagaimana misalnya ada arus listrik, ya. La narahu wa huwa yasiru fi silkin, ya. Kita tidak bisa melihat namanya arus listrik, bapak-bapak sekalian. Jadi ada banyak perkara di sekitar kita yang memang kita tidak bisa melihatnya, akan tapi ternyata benda itu mewujud, ada. Sebagaimana kalau kemarin kita contohkan ada namanya ada dorot, ya. Ada orang yang kemudian kentut, ya. Kita tidak bisa melihat ada orang kentut, ya. Nah, kita hanya menebak-nebak si fulan, ya. Tapi kita tidak bisa melihatnya secara langsung begitu. Kemarin sudah kita kasih contoh. Nah, kalau dibahasakan di sini adalah bahadha hiya tiyarul kahrubai. Sebagaimana arus listrik, la narahu, kita tidak bisa melihat listrik itu ada atau tidak. Wa huwa yasiru fi silkan, tetapi namanya arus listrik itu dia mengalir pada silkin, pada apa ini namanya kabel. Walakin nana nastadilu alaihi, akan tetapi itu menunjukkan ada bi'atharihi, ada dampak-dampaknya, ada asarnya, ya. Fil misbahi wa ghairihi, di lampu ataupun yang lainnya, ya. Kalau ada yang merasa saya tidak bisa melihat jin, ya kan,
beranggapan bahwa ya kalau sesuatu tidak bisa dilihat menunjukkan bahwa sesuatu itu tidak ada, katanya mungkin nanti akan mengatakan seperti itu. Ya kalau sekiranya ada yang berjidal seperti itu, tinggal kita bisa tadi ya bisa kita sampaikan ya kalau diajak debat tadi ya. Ya, Anda bisa melihat arus listrik, ya ini ada kabel begitu yang sudah terpotong, yang itu nyalur ke listrik tertentu untuk kemudian silakan untuk dipegang begitu saja. Anda tidak percaya namanya listrik, percaya tidak bisa kita lihat kan begitu, ya sudah tinggal dicolokkan itu saja nanti ke kulitnya, ya nyetrum gitu ya. Sehingga ada manfaat yang bisa kita lihat dari namanya listrik itu, ada namanya lampu, atau ada namanya kipas angin, ada namanya LCD, ada namanya laptop, ini bisa menyala dan lain sebagainya. Wa huwal hawa'ul ladzi na'ishu bihi, ya. Dan begitu juga diantaranya adalah hawa atau udara. La narahu, kita tidak bisa, alladzi na'ishu bihi, yang kita bisa hidup di antaranya. Wa nastafisu minhu, kemudian kita bisa bernafas dari udara itu. La narahu walakinnana nahissu bihi. Ya, kita tidak bisa melihat dari udara, akan tapi kita bisa merasakan dari udara itu. Bal inna ruha, bahkan ya di sini kita bisa akan melihat inna ruha. Bahkan kalau kita bisa merasakan bahwa kita ini sebetulnya ada namanya ruh, allati hiya qawam hayatuna, yang mana dengan ruh ini kita bisa berdiri ya, atau bisa hidup ya. Kehidupan kita ini ditopang dari namanya ruh. Kalau tidak ada ruh ya yamut begitu. Naisyu biduniha namut, yang ketika kita tidak ada ruh daripada untuk berdiri, untuk qiyam, untuk bisa beraktivitas, maka kemudian kita akan mati. Biduniha namut, tanpa adanya ruh maka kemudian kita akan mati. La naroha, kita tidak bisa melihat namanya ruh. Siapa di antara kita yang bisa melihat ruh? Ya, nggak ada yang bisa lihat. Orang akal saja nggak punya. Maaf, nggak punya. Nggak bisa kita lihat ya namanya akal, Pak. Akal bisa dilihat, Pak? Nggak bisa ya. Nanti kalau di debat seperti itu ya tinggal dikatakan kamu punya akal atau tidak, gitu ya. Kamu percaya enggak akal itu ada? Percaya. Di mana akal itu? Di sini, coba buka begitu. Ini kepala gitu katanya. Gitu. Baik, kalau tidak percaya sudah, ya kan begitu. Tinggal ya, kalau kamu enggak percaya namanya akal itu ada, ya berarti kamu tidak punya akal begitu ya. Karena akal tidak bisa dilihat, sekali lagi seperti itu di sini. Wala narifu kannaha, ya kita tidak bisa melihatnya. Warak madzalika nu'minu biwujudihi, akan tapi tentunya kita percaya, kita yakin dari ketiadaan, tidak bisa dilihat, menunjukkan bahwa benda itu ya ada begitu ya. Baik, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya ini sebagai satu mukadimah untuk melengkapi materi kita. Tadi ada beberapa poin, ini saya sudah mencoba untuk cari-cari, walaupun nanti insya Allah ada Indonesianya biar tidak gundulan semuanya. Nanti saya untuk memberikan ada 2 poin yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini, berkaitan dengan menunjukkan bukti bahwa ada namanya jin, kemudian nanti mimman khalaqal jin, ya sejak kapan namanya bangsa jin ini diciptakan dan dari apa. Baik, sebelum kita masuk berkaitan dengan poin yang berikutnya, saya buatkan slide, tapi mohon maaf karena buatnya baru tadi pagi, jadinya ini agak kurang teratur nih, mohon maaf. Saya kasih poin-poinnya saja. Saya tidak baca semuanya karena ini hanya poin-poin. Ini saya tinggal langsung comot aja untuk biar memudahkan. Oh, qadarullah tadi sebetulnya sudah saya tanda merahi, ya cuma enggak apa-apa nggih, nanti sambil dilihat. Baik. Saya sebetulnya sudah kasih tanda merah pertama, kedua, ketiga, qadarullah tadi belum saya save gitu aja. Baik, mungkin sudah kelihatan di situ. Ada tandanya ya, Pak ya? Nah, mungkin nanti dilihat di situ. Saya memberikan judul untuk pada kesempatan malam hari ini. Yang poin pertama adalah ma farqu bainal jinni wasyaitan wal iblis. Apa perbedaan antara jin, setan dan iblis? Baik. Ihwati fillah, karena ini berkaitan dengan tema ini, banyak sekali akwal di antara para ulama.
Saya tidak bisa memberikan ada satu definisi yang sebagaimana saya yakini. Jadi saya tidak bisa berbicara untuk poin berkaitan dengan ini sebagaimana pendapat saya. Saya harus memunculkan di antara banyak pendapat untuk nanti biar kita bisa memahami antara perbedaan dan mana yang kemudian kita bisa mengambil ibrah di antara perbedaan-perbedaan itu. Termasuk di antaranya kemarin sudah kita sampaikan berkaitan dengan Israiliyat, cerita-cerita yang berkembang pada masa Bani Israel. Ya, nanti kita akan mendapati di antara banyak akwal perkataan-perkataan itu, termasuk di antara beberapa buku yang kami bawa. Contoh misalnya adalah pada apa yang dibahasakan oleh Imam As-Suyuti dalam buku Alamul Jin. Ini saya juga bawakan Arabnya, insya Allah kalau sekiranya ada yang membutuhkan. Ya. Sehingga nanti tentunya ada banyak sekali istilah perbedaan-perbedaan itu muncul. Ya, nanti kadang-kadang saya sendiri dibuat bingung dengan bahasa-bahasanya, tapi nanti kita insya Allah akan perjelas. Baik. Ja'a fi tafsir Qurtubi ya li suratil jin anna ahlul ilmi ikhtalafu fi aslul jin. Ada perbedaan di antara para ulama berkaitan dengan asal bangsa jin. Faqala Al-Hasan Al-Basri innal jin walada iblis. Sesungguhnya jin ini adalah anak dari iblis. Ya. Wal insi waladul Adam, dan manusia ini adalah anaknya Adam. Jadi kalau kemarin waktu ada saya biasanya kajian, biasanya kan saya runtutkan. Jadi intinya kalau pada waktu bagaimana kronologi. Jadi kalau dalam bahasa saya nanti, jadi saya mengumpulkan dari berbagai macam seperti ini sehingga nanti memunculkan ada kesimpulan-kesimpulan. Ya, itu sebetulnya jarang saya dapati kesimpulan-kesimpulan itu di buku. Contoh berkaitan dengan namanya Man Abul Jin. Siapa bapak di antara bangsa jin? Dulu pernah kita sampaikan bapak-bapak sekalian, kalau sekiranya pernah saya kajian di sini, saya memunculkan ada minimal 3 nama. Walaupun sebetulnya nanti kalau dalam riwayat banyak sekali. Di antara contohnya adalah siapa bapaknya bangsa jin. Kalau kita tidak ada ikhtilaf, bapaknya manusia kita sepakat bahwa bapaknya manusia adalah Adam alaihi salam, nggak ada ikhtilaf. Tapi berkaitan dengan namanya jin, wah banyak sekali Pak. Ya. Minimal saya memunculkan ada 3 nama. Yang pertama ada namanya Samum. Namanya Samum, atau kalau dalam bahasa di sini ada namanya Samawiyah gitu. Kemudian yang kedua ada namanya, kalau dalam buku ini ya nanti kita akan mendapatkan namanya Jan. Ya kan? Ada namanya Jan. Nggih, enggak apa-apa nggih, walaupun saya tidak membuat satu seperti itu, tapi saya ingin membacakan di sini. Nah, termasuk di antaranya adalah iblis. Gitu nggih. Nah, ini dikatakan di sini wal jin apa tadi? Innal jin walada iblis. Sesungguhnya jin ini adalah anaknya iblis. Berarti di sini memunculkan siapa bapaknya jin itu sendiri? Namanya iblis. Bisa disepakati ya di sini ya. Nah, ini nanti ingin saya bahasakan seperti itu terlebih dahulu. Nanti silakan disimak dengan seksama sehingga nanti saya memunculkan ada kesimpulan-kesimpulan, walaupun kesimpulannya itu nanti apakah sama dengan ini nanti ya silakan nanti jenengan bisa memahami sendiri. Baik. Innal jin waladal iblis. Sesungguhnya jin ini adalah anak keturunan dari iblis. Bisa dipahami seperti itu. Wal insi waladul Adam, dan manusia adalah anak Nabi Adam. Wa min haula'i wa haula'i mu'minuna wal kafirun. Nah, di antara sebagian mereka ada yang beriman dan ada yang kafir. Ya. Wa hum syuraka'u fi thawabi wal iqab, dan di antara mereka ya mereka bersepakat bersekutu dalam untuk mendapatkan pahala dan mendapatkan hukuman. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Famin kana min haula'i wa haula'i mu'minan fahuwa waliyullah wa man kana min haula'i wa haula'i kafir wa huwa syaitan. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bisa dapati di antara mereka anak keturunan dari iblis. Jadi iblis ini dibahasakan di sini sebagaimana apa yang disampaikan oleh tafsir Al-Qurtubi, menyebutkan bahwa dari keturunan-keturunannya baik itu manusia ya, tadi sebagaimana
bapaknya adalah Adam alaihi salam, termasuk di antara di sini adalah iblis sebagai sosok paling kafir ya di antara bangsa jin, termasuk di antara di sini adalah Abul Jin tadi yang hari ini masih hidup. Ya, jadi jin ini, iblis hari ini juga masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dia berketurunan, dan dari keturunan itu memunculkan ada jin yang mukmin dan jin yang kafir. Maka di antaranya mereka ada diangkat menjadi waliullah, menjadi wali Allah Subhanahu wa taala sebagaimana manusia. Maka di antara mereka dari bangsa manusia ataupun bangsa jin, wa haula'i kafir, maka di antara mereka ada yang kafir dan wahuwa syaitan, dan mereka disebut sebagai setan. Jadi setan ini hanya sebatas sifat yang melekat. Baik, ini juga ada, saya cuplek-cuplekkan saja. Al-jin huwa waladul jan. Nah, ini juga sama. Ini bisa jenengan bisa lihat di sini. Ini Ibnu Abbas. Kalau tadi dikatakan di sini adalah Hasan Al-Basri, ini bisa dikatakan ini yang mengatakan adalah Hasan Al-Basri. Kemudian di sini dikatakan adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan al-jin huwa waladul jan. Ya, hampir sama kan? Ya kan? Di sini jin ini adalah merupakan anak dari jan. Walaisu bisyayatin, dan mereka termasuk bukan setan. Jadi semua anak keturunan dari jan tidak bisa dikatakan sebagai setan. Wahum yamutun, dan mereka adalah, ya mereka bisa mati. Wahum mu'minun wa minhum kafir, mereka bisa mati. Kemudian di antara mereka ada yang mukmin dan ada yang kafir. Kemudian dilanjutkan, wa syayatina humul waladul iblis, dan semua setan-setan itu adalah anak dari iblis. La yamut, maksudnya di sini kok di sini dikatakan la yamutuna illa ma iblis. Ini dibahasakan di sini wallahu a'lam bisawab, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, mereka tidak mati kecuali bersamanya adalah iblis. Maksudnya di sini wallahu a'lam bisawab, termasuk di antara keturunan yang dimunculkan oleh iblis ini la yamutun, mereka tidak mati. Wallahu a'lam bisawab. Ini hanya sebatas perkataan-perkataan nanti ya, maka saya katakan di sini tadi ya, kadang-kadang nanti berbeda berseberangan dengan apa yang kita yakini dari akwal di antara para ulama, kan begitu ya. Kalau mungkin sebagaimana yang kita pahami sekali lagi bahwa di antara semua bangsa jin itu bisa meninggal kecuali adalah iblis. Nah, ini ternyata bisa disanggah dengan perkataan ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, kurang lebih tekstualnya hampir sama. Saya mungkin ngambil yang baik, kita lanjutkan poinnya. Insya Allah sudah bisa dipahami intinya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya bacakan tekstualnya, saya kasih ringkasannya nanti. Masih kembali kepada farqu bainal jinni wal iblis wa syaitan. Siapa itu iblis? Iblis di sini adalah huwa min ikhrajil Adam alaihi salam minal jannah. Bahwa iblis ini adalah seseorang yang dikeluarkan disebabkan oleh Nabi Adam alaihi salam minal jannah, dari surga. Ismul hakiki Azazil, nama yang benar adalah Azazil. Ini salah satu di antara perkataan yang paling populer yang menyebutkan siapa nama asli dari iblis. Walaupun nanti kalau jenengan membaca dalam buku Ibnu Katsir yang berjudul Al-Bidayah wa Nihayah, itu akan mendapatkan berbagai jenis nama dari iblis sesungguhnya. Ada yang menyebutkan namanya Haris, ada yang namanya Azazil. Azazil ini yang nama paling populer. Bahkan termasuk hari ini yang sering dibuat untuk game anak-anak berkaitan dengan setan itu biasa nyebutnya Azazil. Ya, saya beberapa kali menyebutkan melihat ada nama jin itu namanya Azazil. Itu nama aslinya sebelum dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jannah ya, sampai ke dunia. Nah, sampai dunia namanya terkenalnya adalah iblis. Sebelumnya namanya adalah Azazil. Dilanjutkan. Kana minal jinni salihi fil ardi falamma amarallahu malaikah, ya. Bahwa termasuk di antara bangsa jin ini, ya, Azazil ini adalah termasuk dari bangsa jin yang saleh di antara ulamanya jin.
Jadi pada waktu itu di antara keturunan ini nanti mungkin kesimpulan yang bisa kami dapatkan hari ini, wallahu alam bisawab, termasuk apa yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali, karena ini sekali lagi bahwa ini adalah cerita Israiliyat. Cerita Israiliyat perlu kita garis bawahi bapak-bapak sekalian. Berkaitan dengan Israiliyat, cerita Israiliyat adalah cerita yang berkembang pada masa mereka yang sampai hari ini terus diceritakan. Maka poinnya berkaitan dengan Israiliyat adalah yang pertama bahwa boleh cerita itu diceritakan. Kemudian poin yang kedua adalah jangan diyakini kepercayaannya bahwa perkara itu benar. Ini yang harus kita pahami. Termasuk nanti kalau jenengan pernah membaca istri dari Nabi Sulaiman namanya Ratu Bilqis. Pernah dengar kisah Israiliyatnya Ratu Bilqis? Bahwa Ratu Bilqis itu dalam kisah Israiliyatnya ya, bahwa Ratu Bilqis ini memiliki persatuan antara jin dengan manusia. Jadi dikatakan bahwa persatuan antara bangsa manusia dengan jin. Wallahu a'lam bishawab. Sampai memunculkan keturunan namanya Bilqis yang memiliki postur berbeda sebagaimana manusia biasa. Memang wajahnya cantik pada waktu itu diceritakan, hanya memiliki perbedaan-perbedaannya apa? Kakinya menyerupai dengan kuda. Pernah dengar Pak? Ratu Bilqis itu kakinya menyerupai kuda. Pernah dengar nggih? Kalau ada yang pernah dengar ya itu Israiliyat. Wallahu a'lam bishawab. Kita hanya mendengar saja ceritanya seperti apa, untuk kebenarannya wallahu alam bisawab begitu. Nah, ini sebagaimana tentunya adalah cerita yang nanti akan kami simpulkan dengan kesimpulan sebagaimana apa yang mungkin diceritakan hampir sama dengan Imam Al-Ghazali. Ya, kita bahasakan di sini. Kana minal jinni saleh, bahwa termasuk dari golongan jin yang saleh fil ardi, di buka bumi. Falamma amarallahu malaikah, sampai sebelum ketika akhirnya dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan para malaikat usjudu li Adam, untuk bersujud kepada Adam alaihi salam. Baik, kita lanjut terlebih dahulu. Ini sebetulnya poin yang sedikit kurang apa ingin kita sampaikan. Untuk apa namanya itu memasang puzzle ini saya ingin memberikan jenengan biar juga agak mumet gitu ya, sebagaimana saya juga mumet itu dalam memahami tekstual. Jenengan mungkin kurang paham terkait tekstualnya, tapi kalau saya mumet ceritanya Pak, jadi ngotak-atik ceritanya yang agak rumit ya. Baik, kita coba bahasakan terlebih dahulu di sini. Lama faragallahu man khalaqa ma ahabba istawa ala arsi faja'ala iblis ya ala malakis sama'id dunya wa kana min qabilati min malaikah yuqalu lahumul jin wa inna ma samul jin li annahum khazanul jannah. Baik, masyarul muslimin rahimakumullah, poin yang poin yang ingin kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini berkaitan dengan teks yang ada di sini adalah ya, bahwa iblis ini min malakis sama'id dunya, di antara petinggi sama'id dunya. Ya, ini masalah. Dan dia masuk kepada qabilah malaikat yuqalu lahul jin, dan dia disebut sebagai bangsa jin. Jadi di antara dari semua malaikat itu ada satu ya, satu yang kemudian di sini yang berbeda dari malaikat semuanya ya. Yuqalu lahul jin, dikatakan itu adalah jin. Wa inna masamul jan, dan mengapa dia dinamakan dengan jin? Li annahum khazanul jannah, disebabkan karena dialah yang diperintahkan untuk menjaga namanya surga. Jadi nanti kita akan mendapati beberapa riwayat mengapa jin itu dinamakan dengan jin. Di antara yang pertama jenengan bisa akan mendapatkan di sini dari siapa tadi? Dari Ibnu Abbas, dari Marrah ini, kemudian dari Ibnu Mas'ud, kemudian dari Anas. Wallahu alam, ini kemungkinan Anas bin Malik. Dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di sini menyebutkan tentang mengapa jin itu dinamakan dengan bangsa jin. Di antara yang pertama kita sudah mendapati di situ, jenengan bisa melihat ya. Jadi saya tidak mengada-ada, kalau biasanya kan saya matur biasa tanpa ada apa bukti. Hari ini saya memunculkan buktinya. Di antara yang pertama adalah mengapa jin itu dinamakan dengan jin, disebabkan karena namanya jin ini yang ditugaskan untuk khirasatul jannah, untuk khazanul jannah, menjaga namanya surga. Jadi memang wallah alam bisawab, sebelum Allah
ya memberikan ada satu kesempatan untuk kalau kita kenal hari ini malaikat namanya malaikat Ridwan sebagai penjaga namanya surga, ternyata di sini ada sosok jin yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga namanya jannah. Ya. Sehingga namanya adalah jin. Walaupun nanti kita akan melihat unsur terciptanya adalah mimari jiminar, ya, walaupun terciptanya dari asapnya atau jilatan dari api neraka, akan tapi ternyata tugasnya sangat mulia pada waktu itu. Baik. Wa dzakara Dhahak an Ibnu Abbas anal jin lama afsadu fil ardi wa safaku ad-dima ba'atsallahu ilaihim iblis wa ma'hul jundu min malaikah. Baik. Masyarul muslimin rahimakumullah, di sini faqataluhum, ya, nanti yang lain sebagainya. Bahwa di sini bangsa jin ketika lama afsadu, ketika mereka ini mereka membuat satu kerusakan di muka bumi, kemudian mereka saling bertumpah darah, fa'asallahu ilaihim, maka kemudian diutuslah kepada mereka itu iblis, mahul jundu minal malaikah, bersamanya adalah tentara di antara para malaikat, faqataluhum, maka kemudian mereka bangsa jin yang ada di muka bumi ini kemudian mereka dibunuh, dimatikan, dibantai kalau dalam bahasa di sini, ya, oleh tadi, ya, sosok yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah iblis. Ini bisa dilihat, ya. Di sini adalah iblis dan bersamanya adalah tentaranya adalah para malaikat. Jadi pada waktu itu Masya Allah, iblis pada satu tingkatan yang tertinggi di antara para malaikat, walaupun bukan tertinggi, ya, termasuk yang tinggi di antara golongan malaikat. Dan kami tadi juga dapatkan di antara iblis ini juga memiliki sayap sebagaimana malaikat, ya. Saya melihat kalau disebutkan ada 4 sayap yang disebutkan, wallahu alam bisawab, ya, sebagaimana para malaikat pun juga sama memiliki sayap, ya. Sebagaimana kita mengetahui ada di antara malaikat itu ada yang memiliki 2 sayap, ada yang 3 sayap, 4 sayap, 5 sayap, sampai kemudian kita ketahui bahwa malaikat Jibril alaihissalam memiliki ada 600 sayap, ya, Masya Allah. Ini sayap-sayap yang dimiliki oleh para malaikat, dan termasuk di antaranya adalah iblis, wallahu alam bisawab. Ya, karena ini hanya sebatas tadi, ya, cerita-cerita yang muncul yang disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan sekali lagi bahwa kita tidak bisa berbicara dengan satu perkara yang gaib kecuali di situ ada nas, baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antara aqwal para sahabat radhiyallahu anhum. Baik, kita lanjut yang terakhir di sini saya bacakan. Karena iblis min asyrafil malaikah, bahwa sesungguhnya iblis ini adalah asyrafil malaikah, malaikat yang paling mulia. Masya Allah. Ya. Wa akramahum qabilah, dan termasuk qabilah, suku yang paling mulia. Masya Allah. Wa kana khazinan alal jannan, ya, termasuk di antara yang menghuni surga, termasuk di antaranya yang menjaga surga. Wa kana lahu sultanus sama'id-dunya, dan dia menjadi, ya, sultan ini kan penguasa, Pak, ya, penguasa di antara sama'id-dunya. Wa kana lahu sultanul ardi, dan dia juga mempunyai kekuasaan di muka bumi. Masya Allah, kekuasaannya luar biasa ini, Pak, ya. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nanti saya sambungkan cerita. Saya ingin menukilkan terlebih dahulu biar untuk memahamkan terlebih dahulu kepada kita. Kemudian yang terakhir di sini munculkan syaitan. Adapun setan, fahuwa min ibti'ada min siratillahil mustaqim. Adapun setan, bahwa sesungguhnya setan ini adalah ibta'ada, artinya jauh dari jalan Allah yang lurus. Faja'at kalimatu syaitan, dan datang kalimat setan itu likulli min manib ta'ada, segala sesuatu, ya, siapapun yang dia jauh dari jalan Allah yang lurus. Maka ini menunjukkan siapapun di antara yang jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, maka itu masuk kepada kerangka setan. Minal insi wal jini, baik itu dari golongan manusia atau masuk golongan jin.
Al-jinni wal insi minhum syayatin, bahwa sebagian di antara bangsa jin dan manusia adalah setan. Ya, dan mereka berbeda-beda gitu ya. Bahkan di antara mereka ada yang kafir dan ada yang fasik ya. Ada yang kafir ya, ada yang fasik. Fasik ini disebabkan karena dia banyak berbuat dosa ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini ada beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang dinukilkan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin atuwan syayatinal insi wal jinni. Dan sebagaimana itulah kami telah menjadikan di antara setiap para nabi itu musuh-musuh ya, dari golongan setan, manusia, dan setan dari bangsa jin. Baik, kurang lebih seperti itu. Baik, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya sekilaskan saja berkaitan dengan kisah ini asal muasal di antara penciptaan bangsa jin. Ya, ini kita mulai dari penciptaan terlebih dahulu, Bapak-bapak ya. Ini saya kembali kepada ini tadi saya sudah sampaikan berkaitan dengan nukilan-nukilan perbedaan antara bangsa jin tadi, termasuk di antara setan. Kita sudah tahu memahami berkaitan dengan definisi setan, termasuk adalah berkaitan dengan iblis ini siapa. Baik, kita sambung terlebih dahulu dengan perkataan-perkataan ini. Nanti saya simpulkan mungkin 15 menit terakhir. Mimman khalaqatil jin. Ya, di sini asal muasal di antara penciptaan bangsa jin. Innal ayatil qur'aniyah wal ahaditsun nabawiyah tadullu dalalatan qat'iyatan ala annal jin khalaqu minan nar. Ya. Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi menunjukkan secara jelas bahwa jin ini diciptakan dari api. Ya. Ini sebetulnya ada kalimat yang menarik, tapi ini saya contohkan cuplikan Pak ya. Ini pada buku Akamul Marjan fi Ahkamil Jan ini juga sebetulnya memunculkan ada teks yang menarik sebetulnya. Saya coba bentar. Ya, ini hampir mendekati, bentar. Ya, saya enggak ketemu ini. Nanti aja ya. Kok tadi kayaknya di sebelah sini ini. Kok mana ini? Nah, tidak ketemu nanti Pak ya, kapan-kapan ketemu lagi. Baik, kita lanjut terlebih dahulu yang tadi dulu. Nggak ketemu. Baik, di sini ada beberapa firman Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjukkan bahwa jin ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari api. Qala Taala wa khalaqal janna mim marijim minar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan jin dari marij minar, dari api yang menyala-nyala. Baik, di sini sudah kita sepakat. Qala Ibnu Abbas min marijim minar. Apa yang dimaksud dari marij al-minar? Di sini min khalisin nar, dari api yang bersih, api yang murni. Ya, maksud dari marijim minar, ya maksudnya nar di sini adalah api yang murni. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain maksud dari min marijim minar adalah tarfun lahabiha. Maksudnya adalah lidahnya api neraka, atau di sini jilatannya api neraka. Jadi kalau api ini kan banyak bergejolak-gejolak ini Pak ya. Nah, ini dimaksudkan adalah jilatannya api neraka. Ya, kurang lebih seperti itu. Termasuk di antara ada yang riwayat lain menyebutkan adalah dari asap hitamnya api neraka. Wallahu a'lam bishawab.
Wa qala ta'ala, dan juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jin ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya min qablu min naris samum, dari nar samum, dari api samum. Maka disebutkan di sini, ada yang menyebutkan ada dua di sini. Ada yang pertama tadi, ada namanya iblis, termasuk di sini ada, jenengan bisa mendapatkan di sini ada teks namanya jan. Ini yang dimaksudkan dalam buku ini ya, namanya Akumul Marjan fi Ahkamil Jan, ini yang menyebutkan jan ini adalah bapaknya bangsa jin. Termasuk ada yang menyebutkan namanya samum. Ya, samum juga disebutkan di sini. Qala iblis, berkata iblis, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, karena engkau telah menciptakan saya dari api dan engkau telah menciptakan dia dari tanah. Fa inna qila kaifa yaj'alu qawlu iblis dalilan ma'a annahu yumkinu an yukadziba. Di sini ada yang mengatakan, bagaimana kok bisa perkataan iblis itu menjadi bukti dalil ma'annahu an yukadziba? Apakah tidak mungkin kalau iblis ini berbuat dosa? Jadi di sini dikatakan bahwa dia mengatakan bahwa ya Allah, engkau telah menciptakan saya dari api. Nah, maka di sini ada yang membantah, apakah tidak mungkin kalau iblis ini berbohong? Kan iblis itu suka berdusta, berbohong. Dan kenapa kok menyandarkan satu perkataan iblis ini kok bisa dibenarkan begitu? Ini kalau ada yang menyanggah bahwa iblis ini diciptakan dari api. Karena ada sebagian di antara apa namanya ini, sebagian di antara para asatidz, di antara sebagian para, ya mungkin ada yang mengatakan seperti ini, bahwa iblis ini sebelumnya adalah dari golongan malaikat yang memang itu adalah berasal dari malaikat. Padahal ya ini berbeda, bahwa malaikat pada waktu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur, dari cahaya, yang kemudian selain daripada waktu itu ada makhluk bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala namanya jin, yang mana diciptakan dari namanya api. Dan iblis adalah bagian dari bangsa jin. Kalau hewan terbuat dari apa, Pak? Sudah tahu? Hewan itu diciptakan oleh Allah dari oh, sudah ada yang tahu ya tadi? Ada, Pak? Ya. Dari api, dari ya, hewan diciptakan oleh Allah, ada kucing, ada semua macam hewan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari air. Sudah tahu, Pak, dalilnya, Pak? Belum? Oke, kapan-kapan nggih. Iya. Nanti bisa dicari nggih, insyaallah, bahwa semua hewan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari air. Ya. Mana tadi? Naqulu, ya baik, kita masuk. Kami mengatakan inna dalila laisa fil qaul, ya, nafsihi. Ini menunjukkan bahwa bukanlah perkataan itu sendiri yang menjadi bukti, ya. Jadi di sini perkataan ini bukan saja hanya menjadi bukti saja, wa innama fi iqrarillahi tabaraka wa ta'ala, akan tetapi di sini Allah lah yang menyandarkan kalimat itu, iyahu, hanya Allah, ala dzalika li'anna Allah ta'ala la yakiru batilan, maka tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan perkara itu, ya, la yukiru batilan, dan Allah tidak akan mungkin menunjukkan bahwa sesuatu yang batil itu tidak akan mungkin. Jadi Allah tidak akan menunjukkan kebenaran sampai mencantumkan dalam ayatul Qur'aniyah kalau perkara itu batil, kalau perkara itu salah. Loh, masa Allah kok kemudian menyandarkan kepada sesuatu perkataan yang perkataan itu salah? Kan tidak mungkin, ya. Ini menunjukkan perkataan iblis ini adalah satu perkataan yang benar, yang mana kemudian disebutkan oleh Allah. Baik, kemudian pada teks yang terakhir yang kita, karena ini sudah hampir larut, saya bacakan kalimat ini sebagai penutup pada kesempatan malam hari ini sebelum nanti kita akan simpulkan kisah sesungguhnya sebagaimana apa yang kami pahami. Baik, di sini disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khaliqatil malaikatu min nur. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan dari cahaya. Wa khuliqatil jan mim marijim minar, dan diciptakannya jin dari marij minar. Wa khulaqatil adami ma wusifa lahum, dan manusia ini diciptakan dari apa yang telah disifatkan kepada mereka. Baik.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini sekilas tadi ada saya cuplik-cuplikan dari perkataan-perkataan yang cukup banyak, sehingga saya menyimpulkan, ini penyimpulan wallah alam bisawab, nanti tentunya masih banyak ada perubahan-perubahan kalau sekiranya nanti ada bukti yang lebih konkret tentang kisah sebagaimana awal penciptaan di antara bangsa jin ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana kalau dalam satu hadis disebutkan dalam urutan hari-hari penciptaan semua, maka pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat itu diciptakan oleh Allah pada hari Rabu, kemudian jin diciptakan oleh Allah pada hari Kamis, dan manusia diciptakan oleh Allah pada hari Jumat. Nah, maka pada hari Kamis inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada namanya jan, atau di sini namanya samum. Baik, saya urutkan di sini. Kemudian ketika diciptakan samum pertama kali, ini menyebutkan di sini ada satu hadis yang menyebutkan tentang samum namanya. Baik. Ishaq meriwayatkan dari Abu Raub. Ini saya kisahkan, Pak. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Ini masih Ibnu Abbas, masalah Ibnu Abbas banyak dinukilkan pada kalimat-kalimat ini. Dia berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan samum. Baik, di sini sekali lagi di sini disebutkan nama jin yang pertama kali diciptakan namanya samum. Ayahnya jin Abul Jin. Kita menyebutkan tadi ada 3 ya kan. Jadi yang pertama adalah iblis, kedua namanya jan. Jadi yang sudah banyak teksnya namanya jan, ini namanya samum. Setelah Allah menciptakan samum, ayahnya jin, yaitu yang diciptakan dari nyala api, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berharaplah. Ya. Dia berkata, ya, ku beri kamu 3 permintaan, bahasanya di sini ya. Jadi memang terinspirasinya jin itu ketika jin itu dikeluarkan dari botol itu kan, wah, aku beri kamu 3 permintaan kan, begitu ya, sangat biasa sekali. Maka sebetulnya terinspirasi dari ini ya, bagaimana jin ini juga ketika diciptakan oleh Allah pertama kali juga diberi 3 permintaan oleh Allah. Ya, aku beri kamu 3 permintaan, berharaplah. Maka kemudian ada 3 harapan di sini. Aku berharap dapat melihat namun tidak bisa dilihat. Yang pertama, aku bisa melihat dan tidak bisa dilihat. Kemudian yang kedua, kami dapat menghilang di dalam air. Kemudian yang ketiga, yang tua di antara kami tetap menjadi muda. Makanya awet muda, Pak, namanya jin ini. Baik, ada 3 harapan permintaan dari bangsa jin. Maka kemudian harapan itu semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka dapat melihat namun tidak bisa dilihat. Kemudian jika mereka meninggal, maka mereka menghilang di dalam air, tidak bisa terlihat di antara jasadnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, tapi yang meninggal di antara mereka karena tua kembali hidup dan menjadi muda lagi seperti anak kecil pada usia dini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini kembali kepada urutan penciptaan tadi bangsa jin ini ya. Pertama kali kemudian akhirnya diciptakan ada namanya samum atau tadi namanya jan. Saya mengurutkan terlebih dahulu seperti ini, Pak ya. Jadi ada namanya samum, ada namanya jan. Pertama kali di antara bapaknya. Sampai kemudian akhirnya berturun-turun ini di muka bumi. Jadi pada waktu itu dikisahkan bahwa malaikat ini menjadi makhluk yang ada di atas langit. Kemudian jin ini adalah makhluk yang berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30 itu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Untuk menciptakan ada namanya khalifah. Khalifah artinya adalah pengganti. Ya, ada makhluk sebelumnya namanya bangsa jin yang kemudian akhirnya Allah menciptakan ada makhluk baru namanya insi, manusia. Nah, namanya insi, manusia, yang kemudian akhirnya usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kemudian akhirnya baik ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memunculkan ada 1 nama lagi. Di antaranya tadi namanya iblis adalah Abul Jin. Baik, bisa dipahami nggih? Sehingga kemudian fahamnya seperti apa? Bahwa ketika jin-jin sudah dihabisi, ya, sudah tidak ada di muka bumi ini, maka yang berketurunan pada waktu itu adalah berasal dari iblis. Bisa dipahami nggih? Jadi yang pertama tadi ada namanya jin, ada namanya jan, ada namanya samum. Nah, ada generasi berikutnya namanya generasinya iblis. Ada generasinya iblis. Maka ini ikhtilaf tadi, ada perbedaan-perbedaan. Makanya saya wallahu alam bisawab kronologinya seperti apa, tapi yang jelas saya masih memberikan ada satu kesimpulan yang saya sedikit pahami berkaitan bahwa
dari iblis yang juga nanti ada banyak perkataan, karena saya lebih menunjukkan pada penyamaan ini. Di antaranya adalah dari iblis ini akhirnya berketurunan. Nanti ada pertanyaan di antara para ulama sebagaimana kita pernah menyampaikan mungkin ya. Di antara lalu kalau dia berketurunan ya, apa alat kelamin dari iblis itu sendiri, ya kan? Kita pernah menyampaikan itu. Di antaranya mungkin kalau ada yang belum pernah mendengar, maka sedikit saya sampaikan berkaitan dengan alat kelamin dari iblis. Maka ada 3 riwayat yang juga disampaikan. Yang pertama adalah bahwa iblis ini adalah laki-laki. Ya. Sehingga kalau ditanyakan di antara hampir semua di antara orang kemudian bertanya, bahkan termasuk kepada Abdullah bin Mas'ud, termasuk di antara juga ada siapa namanya Imam Malik rahimahullah, ketika ditanyakan kepada mereka siapa di antara istri dari siapa namanya dari iblis ini, ya kan begitu, katanya kan berketurunan gitu ya. Lalu siapa istrinya? Saya tidak hadir pada pernikahannya, sehingga tidak menyebutkan memunculkan siapa namanya. Saya tidak hadir pada pernikahannya, saya nggak tahu, nggak diundang masalahnya. Kalau diundang mungkin tahu ya kan begitu. Masalahnya nggak diundang. Ya, COVID Pak masalahnya. Nah, ini di antara yang pertama begitu. Nah, kemudian yang kedua ada yang memunculkan bahwa iblis itu adalah perempuan. Ya wajar kalau perempuan akhirnya bisa hamil, bisa melahirkan, wajar saja. Nah, yang aneh adalah yang ketiga, bahwa jin memiliki 2 alat kelamin, laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki di sebelah kanan, perempuannya sebelah kiri, sehingga walaupun dia laki-laki juga bisa, ya istilahnya pada waktu itu ada cara-cara berhubungannya adalah dengan dia mengapitkan paha, katanya begitu. Jadi cukup dia mengapitkan paha, maka pada waktu itu dia sedang berhubungan dengan dirinya sendiri. Bisa Pak, ya bingung juga. Nah, itu akhirnya dari seperti itu kemudian akhirnya kemudian tadi iblis berketurunan. Nah, dari keturunannya ini ada yang beriman kepada Allah, ada yang kafir. Begitu saja. Jadi hampir hari ini semua keturunan di antara bangsa jin yang muncul hari ini adalah berasal dari keturunan iblis. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun tadi sudah memunculkan nama-nama itu tadi Pak ya. Jadi apakah mungkin ada garis keturunan dari bangsa jin lain yang kabur ke bawah lautan atau kemana-kemana kemudian masih ada pada kesempatan hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang mungkin terakhir yang sudah habis. Baik, saya memunculkan tadi karena mungkin ada PR daripada ada PR berkaitan dengan penamaan nama jin. Mengapa jin itu dinamakan dengan bangsa jin? Di antara yang pertama, tadi sudah memunculkan bahwa disebabkan karena hirasatul jannah, dia ditugaskan untuk menjaga surga, maka dinamakan dengan jin. Jannatun jinnun, ini yang menjaga. Kemudian yang kedua yang diriwayatkan, mengapa jin itu dinamakan dengan jin? Disebabkan karena sesuatu yang tersembunyi. Berkaitan dengan ja dan nun itu dalam bahasa Arab adalah pasti sesuatu itu ada sesuatu yang tersembunyi. Sebagaimana kalau tadi ada namanya jannatun, sesuatu yang kita pernah mendengar tapi belum pernah melihat sama sekali, namanya jannatun. Ya, maksudnya mendengar ada namanya surga tapi kan tidak tahu, belum pernah melihat, ya tidak terbesit dalam hati gitu. Kalau kenikmatannya juga seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada namanya janin. Ya, janin itu adalah sesuatu yang ada di kegelapan, di dalam kegelapan, maka kita tidak bisa melihat namanya janin kecuali dengan di USG Pak ya. USG itu bisa kita melihat namanya janin, tapi sebelum itu kita tidak akan bisa melihat sama sekali. Atau dalam bahasa namanya lain ada namanya junnatun. Junnatun atau perisai, sesuatu yang tersembunyi, perisai atau tameng gitu. Itu tameng ini ada satu yang tersebut namanya junnatun, as-saumu junnatun. Nah, begitu. Maka setiap bahasa Arab yang dengan istilah ada namanya ja dan nun pasti sesuatu itu tersembunyi. Termasuk diantaranya adalah bangsa jin ini juga sesuatu yang tersembunyi. Baik, masyarul muslimin rahimakumullah, mohon maaf kalau sekiranya banyak kelepatan dan mohon maaf karena sebetulnya saya ingin memunculkan juga ini saya ini tertutup dari pandangan manusia, insya Allah kapan-kapan akan kita lanjut mungkin. Ini macam-macam jin, ini jin saya sampaikan sekilas saja sebagai gambaran Pak ya. Saya ini namanya sebutan di antara bangsa jin, saya cuplek-cuplekkan saja biar untuk tambahan. Ada beberapa penamaan, ada jin yang murni namanya jinni, bukan jini Pak ya. Nah, ini memang jinni saja. Jadi filenya kadang-kadang kita langsung film ya, jinni perempuan ya. Padahal jinni ini ya laki-laki dan perempuan.
Kemudian yang berikutnya ada yang tinggal bersama namanya manusia, namanya amir. Jadi ada jin yang tinggal bersama manusia. Jadi insya Allah di rumah-rumah kita ada namanya jin, Pak. Ya, ada jin. Ada jin. Bahkan nanti kita akan menyebutkan ada satu riwayat bahwa Allah menciptakan di antara setiap manusia itu ada malaikat dan jin yang bersamanya. Kalau jin namanya jin korin, kalau malaikat namanya malaikat korin. Dan malaikat jauh lebih banyak daripada bangsa jin, Pak, di sekitar kita. Ya, nanti kapan-kapan. Termasuk ada namanya malaikat al-kiramul katibun, atau ada malaikat al-muaqibat, ya, ada malaikat al-muaqibat. Ada malaikat masa dan nahar, masa dan sobah. Jadi ada malaikat yang senantiasa berganti pada waktu siang dan malam. Pada waktu pagi hari dia bersama kita, sampai kemudian sampai sore nanti ada yang menggantikan. Itu ada malaikat. Termasuk di antara bangsa jin ini. Tapi korin ini jarang dikenal di antara para kitab-kitab itu nggak ada, Pak, namanya jin korin nggak ada, Pak. Jadi kalau nanti ada jin korin, sebetulnya di buku nggak ada, itu hanya ada tersebutkan dalam namanya hadis. Jadi namanya jin yang senantiasa membersamai kita. Nah ini namanya kalau tinggal bersama namanya manusia namanya amir. Bentuk pluralnya jamaknya namanya ammar. Dia tinggal di atap-atap rumah kaum muslimin yang kalau dalam riwayat itu dia makan bersama kaum muslimin. Jadi ketika kita makan dan perintahnya adalah tajamuk bersama-sama, Pak, maka kemudian nanti jin ini akan turun dan ikut membersamai kita dalam makan-makan kita. Dan itu dia mendapatkan barokah dari makan kita. Itu kalau jin yang muslim. Ya. Kalau jin yang kafir ya nanti beda lagi. Kemudian jin yang mengganggu anak kecil namanya arwah. Nah, ada yang ganggu anak kecil, Pak. Ya, kalau kita nyebutnya apa, Pak? Ya, itu nih. Ada anak kecil yang mengganggu, ya, jin yang mengganggu anak-anak. Dan mengapa kok anak kita ini ketika keluar itu nangis, ya karena memang ada diganggu sama jin. Jadi sejak kecil bayi cenger itu aja sudah diganggu, apalagi ketika dia dewasa. Dan ada dua manusia yang ketika lahir di muka bumi dan dia tidak diganggu oleh jin. Siapa, Pak? Di antara yang pertama adalah Maryam binti Imran, kemudian yang kedua adalah Aisyah bin Maryam. Ya, ini dua sosok yang tidak diganggu oleh jin dan dia tidak menangis ketika kecil. Wallahu a'lam bishawab. Yang lainnya nangis, Pak. Ya. Jenengan nangis? Nangis. Kalau nggak nangis berarti ya harus ditepak-tepuk, Pak, ya. Kalau nggak nangis ditepak-tepuk, Mas. Tapi itu memang bahasanya seperti itu. Di antara para ulama, mengapa anak bayi itu kok nangis ketika masih kecil? Karena pertama kali ketika dia lihat langsung berhadapan dengan jin setan ini. Yang jahat dan sering mengganggu namanya setan, kita sudah tahu. Yang lebih jahat namanya marid. Lebih jahat lagi. Kemudian yang paling jahat atau garang namanya ifrit. Jadi ini adalah sesepuhnya, dia sudah tingkatannya tertinggi di antara, ya di bawahnya namanya iblis, namanya ifrit. Dan dia ifrit ini punya apa namanya ini? Punya pasukan namanya setan. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya dilihatkan dari sini, ada jin yang terbang di udara, ada jin yang berbentuk ular dan anjing, dan jin yang lepas dan berjalan. Baik, kalimat yang terakhir yang ingin saya sampaikan ini mungkin ada catatan ini. Lima khalaqallahu subhanah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada namanya iblis, setan dan lain sebagainya. Ini hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis, jin kok mengganggu kita. Ini saya sebutkan di sini pada kesempatan malam hari ini. Di sini sebetulnya ada banyak sekali. Saya memunculkan di terakhir sajalah. Daripada sebetulnya ini sudah standar. Imtihanu bani Adam. Nah, ini saya kalimatnya terakhir saja. Waqad su'ila ahadul ulama. Ada yang bertanya kepada salah satu di antara para ulama, limadza khalaqallahu iblisa? Mengapa Allah menciptakan namanya iblis? Faqala, maka kemudian dikatakan, linuqarriba ilallah, untuk agar kita ini mendekat kepada Allah, bil isti'adati, untuk kita berlindung kepadanya, minhu wa isyanuhu, dan agar kita menyelisihinya, agar kita menyelisihi iblis. Fakulu khairin fihi syarr, maka setiap kebaikan yang Allah ciptakan itu terkadang mengandung ada satu keburukan, walau biqadrihi, walaupun itu adalah dengan takdirnya Allah. Ada yang sudah paham, Pak?
Masya Allah. Jadi intinya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ada namanya iblis itu agar kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah dari iblis dan sekutunya dan bala tentaranya, dan agar kita senantiasa menyelisih dari apa yang dia inginkan, apa yang dia perintahkan. Kemudian bahwa segala sesuatu yang tentunya Allah ini kan kebaikan, Pak. Kebaikan, gitu. Jadi mengapa Allah menciptakan iblis? Bahwa dengan terciptanya iblis itu ada apa tadi namanya, agar kita beristiadah, agar kita ini berlindung kepada Allah, dan ini kan satu kebaikan, ya kan, kebaikan. Fihi syarrun, dan dengan adanya kebaikan itu ada keburukan. Keburukannya apa? Dengan ada namanya iblis, ternyata banyak orang yang menyembah iblis, ada orang yang mengikuti iblis. Ini keburukan, walau biqadri, dan tentunya semuanya adalah atas dasar takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kapan-kapan akan kita lebih perjelas, ada namanya takdir, ada namanya iradah kauniyah, ada namanya iradah syar'iyah. Mungkin kapan-kapan saja. Jadi berkaitan dengan iradah kauniyah itu pasti terjadi. Yang terkadang dari sifat kaunahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terkandung ada satu keburukan yang datang kepada kita manusia. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebetulnya berkaitan dengan ujian, berkaitan dengan cobaan, berkaitan dengan sakit, yang terkadang kita senantiasa berkeluh kesah, maka tentunya semuanya itu atas satu hikmah yang sangat besar, yang mari kemudian kita mengandung hikmah itu, yang tentunya semuanya patut kita syukuri, semuanya alhamdulillah. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mohon maaf kalau sekiranya banyak kelepatan, mungkin dari kami cukupkan sekian dulu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin dari itu dulu, mungkin ada yang bertanya, Pak. Nggih, monggo. Kalau sekiranya ada yang bertanya, kami persilahkan terlebih dahulu, nggih. Monggo, Pak. Ini dulu, depan dulu, nggih. Saya mau tanya tentang indikasi kalau ada jinnya seseorang itu, satu. Yang kedua, bagaimana orang itu tanda-tandanya dan istilahnya itu bagaimana supaya itu tidak mengganggu di tubuh manusia. Oh, okay. Yang kedua, perbedaannya antara syarat dan kemasukan jin. Oh, okay. Baik. Di antara ciri, Pak, nggih, berkaitan mungkin kapan-kapan lebih lengkapnya, tapi ini hanya sebatas mukadimah. Baik. Di sini ada 4 ciri, Pak, berkaitan orang kena gangguan jin. Ini simpel saja, Pak. Yang pertama adalah orang terkena gangguan jin itu biasanya ada 4 perkara ciri-ciri itu muncul. Di antara yang pertama adalah kegagalan dalam kehidupan. Pertama, kegagalan dalam kehidupan. Gagal dalam kehidupan. Maksudnya kegagalan dalam kehidupan apa? Misalnya contohnya, ketika seorang anak terkena gangguan jin, dia sulit belajar. Orangnya itu ngantuan, Pak. Saya pernah mendapati ada seorang hafidhah hafal Quran, mungkin pernah saya ceritakan juga. Seorang hafidhah, orang Prambanan, Pak, Masya Allah, Pak. Itu ketika pelajaran akidah itu tidur, Pak. Dan tidurnya itu sebelum pelajaran dan bangunnya setelah pelajaran. Seperti ini, Pak. Jadi ketika ada pengajian, itu sebelum ustadznya hadir itu tidur dan bangunnya sesudah ustadznya pergi. Ada, Pak, yang di sini dari tadi tidur terus, Pak. Ya mungkin kena gangguan jin. Jadi kegagalan dalam kehidupannya itu nggak pinter-pinter, itu hanya cutel, sulit belajar gitu, nggak sulit belajar, sulit faham, kemudian sulit menghafal, sulit faham, gagal faham, Pak. Itu kena gangguan jin. Atau ngantuan ketika pelajaran, ya. Ketika dia menuntut ilmu itu rasanya lelah, ngantuk, kesel gitu. Ini diantara ciri kegagalan dalam kehidupan. Dalam belajarnya dia nggak sukses. Atau diantaranya adalah ketika ranah pekerjaan. Pekerjaannya dia harusnya usahanya lancar, tapi ternyata ya seret gitu aja. Termasuk beberapa kemarin, 2 hari kemarin itu ada yang datang bapak-bapak dari Gunung Kidul itu berkeluh kesah, hampir setiap bulan itu dipecat, Pak. Aneh juga. Jadi dia tukang sopir gitu ya, sudah, wah kalau namanya sopir sudah paling jago, Pak, sudah kemana-mana. Tapi akhirnya ya dipecat. Jadi pecatnya itu setelah dia muncul ada benjolan di
Di sini kayak ada hitam-hitam di pipi itu Pak. Ada hitam-hitam muncul dan dioperasi dimanapun nggak ada. Intinya nggak ada penyakit, ini normal-normal saja. Kayak ada hitam-hitam gitu, ada kayak nota-nota. Dan sejak itu kemanapun dia kerja mesti intinya gagal. Jadi selalu dipecat Pak ini. Masya Allah. Nah, ini diantara atau termasuk wallah alam itu saja. Tapi jangan ujuk-ujuk ya. Wah, ada yang dulu itu contoh maaf, ada tukang bakso. Saya di Jalan Bantul ini ada bapak-bapak warung bakso, kemudian minta kepada kami untuk diruqyah. Setelah saya dilihat, oh ternyata rumahnya sayup gitu nggih. Jadi tempat untuk warungnya saja sudah gelap ya. Gelapnya ya karena memang nggak ada lampu gitu loh. Gelap, kemudian dari kanan kiri juga nggak ada warung, nggak ada tetangga. Jadi dia depan sendiri. Ya wajar saja kalau kemudian yang lewat situ ya gimana juga kan, begitu mau mampir juga aras-aras sana gitu. Nanti banyak lah. Tapi itu salah satu diantara ciri-cirinya orang kena gangguan jin adalah kegagalan dalam kehidupan. Termasuk diantaranya sulit menikah. Jadi umur sudah 30 tahun, 35 tahun ya, atau 40 tahun kalau sulit menikah. Nah, ini diantara ciri mungkin Pak ya bisa kena gangguan jin. Kami hampir punya teman Pak, pernah punya teman itu umur 37 tahun itu nggak menikah. Gara-garanya setiap malam itu dia didatangi oleh seorang wanita ya, dan dari umur sekian sampai sekian tahun itu muncul terus dalam alam mimpinya. Jadi dia berhubungannya lewat alam mimpi dan dia merasa sudah nyaman dengan itu, maka dia tidak punya nafsu keinginan dengan manusia. Walau yang wedok ya paling sesuk ya maksudnya itu kadang-kadang ya sering marah, kayak nanti juga tambah lama tambah, kalau yang jelek ya tambah jelek, yang cantik ya besok ya jelek gitu. Nah, kalau yang namanya jin kan tidak, jin itu senantiasa cantik Pak. Belum percaya Pak ya? Mungkin kapan-kapan kita ada satu cerita menarik Pak ya. Jadi di antara kelebihan dari bangsa jin itu dia bisa merubah wujudnya sebagaimana yang diinginkan oleh seorang laki-laki. Wah, nanti bayangke sesuatu yang hadir juga itu loh. Itu yang beda, yang tidak bisa ditiru oleh manusia. Nah, itu diantaranya saja Pak. Ini makanya memunculkan ada keengganan untuk menikah dengan manusia. Termasuk diantara kegagalan ketika dia sudah menikah, kemudian ingin berketurunan, maka kemudian dia tidak bisa berketurunan. Ini diantara kegagalan dan lain sebagainya Pak. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sakit pada anggota tubuh tertentu, dan itu sifatnya fajatan, tiba-tiba. Ya, jadi sakitnya anggota tubuh. Yang biasa dirasakan oleh orang kena gangguan jin ini adalah pusing, Pak. Jadi orang yang sering kena gangguan jin itu mesti pusing. Walaupun dia tidak kesurupan, Pak, minimal sering pusing gitu. Wah, saya ikut pusing terus ya kayaknya. Gitu ya. Wah, ini tidak ya. Nanti kita lihat ciri-cirinya saja, Pak. Pusing, memang pusing Pak, pusing, kemudian yang dirasakan sini tengkuknya sakit tegang ini, rasanya itu kurang nyaman, kayak ada beban yang ada dia pinggul begitu itu, kayak tegang gitu. Termasuk diantaranya sakit pada anggota tertentu tadi Pak, kayak misalnya kayak di area dada, jantung ini kayak ada sesuatu yang kalau nafas itu kurang nyaman, kurang ada teng gitu, itu rasanya kurang nyaman di bagian dada. Mungkin orang menyatakan jantung dan lain sebagainya. Ya, atau mungkin sekitar itulah. Termasuk di antara ulu hati sering sakit, atau misalnya adalah perut sering sakit gitu ya. Ini di antara ciri-ciri saja. Jadi misalnya contohnya adalah namanya sihir makul. Jadi misalnya contoh kita ada minuman saya ini tercampur dengan sihir. Jadi kemarin sudah kita kasih contoh Pak, cara untuk menyihir orang itu gampang Pak, cukup dihembuskan. Gitu ya. Jadi dia membaca mantra-mantra tertentu, kemudian dengan alat tertentu, kemudian dia dihirupkan, dihembuskan gitu. Maka kemudian nanti dia ketika dia makan, ini dia tercampur dengan air sihir. Nah, itu biasanya orangnya sakit perut, makannya itu juga perutnya sakit gitu aja. Nah, ini tidak bisa hanya diruqyah dibaca-baca Pak, ini tidak bisa. Karena itu seperti lem Pak, seperti dia ngelaket. Jadi ketika dia sudah sampai perut itu dia nyantel itu enggak bisa, kalau kecuali dengan cara-cara tertentu dia enggak bisa lepas itu sihirnya itu. Nah, itu nanti kapan-kapan lah kita kasih apa caranya itu. Nah, ini diantaranya saja dari sakit di perut. Nah, kemudian diantaranya ini Pak ya, sakit pada anggota tertentu atau tiba-tiba lumpuh. Jadi beberapa kasus saya pernah mendapati seorang ibu-ibu malam hari tiba-tiba langsung terjatuh. Jadi maaf, ada salah satu ustadz kami yang waktu itu ngisi di Madura, tiba-tiba istrinya langsung agak jatuh, gitu ya, nggak bisa jalan sama sekali. Langsung diruqyah, ditekan di perut begitu, kemudian kentutnya cukup panjang, jadi
udah gitu gak habis-habis kan ya, yang rukyah kan laki-laki ya malu juga kan seorang akhwat gitu. Oh, maaf ya Ustadz saya kentutnya terlalu lama begitu kata. Ya enggak apa-apa Bu, memang karena sakit kan gitu ya. Ya itu diantaranya saja. Jadi sakit pada anggota tertentu nggih. Gimana Pak? Nggih, insya Allah. Jadi keluarnya tidak harus lewat mutah Pak ya. Tidak harus uek-uek gitu, tidak. Bisa jadi lewat kentut, bisa jadi lewat air mata, bisa jadi lewat apa namanya nggih, atau bau-bau tertentu wallahualam, atau kadang-kadang hanya bau gitu, itu baunya kayak teng-teng gitu ya, baunya nggak enak gitu ya aja. Itu diantara cara-caranya saja. Kemudian yang ketiga Pak, yang ketiga adalah mimpi yang buruk. Nah, rata-rata mimpi buruk, biasanya mimpi ular, kemudian ada anjing, kemudian ada harimau, kemudian ada ya binatang-binatang buas. Termasuk adalah mimpi tentang ya rata-rata ya diantara misalnya dikejar-kejar hantu atau yang lain sebagainya. Tapi rata-rata hewan Pak. Jadi kalau sekiranya ada ular dan kita merasa dipatok dengan ular, itu biasanya kita terkena gangguan jin. Itu cirinya yang paling. Dan ketika kita takut, berarti kita kena. Jadi kalau mimpi harus berani gitu aja Pak. Cuma masalahnya kan kita nggak sadar juga ya. Nah, itu masalahnya dalam malam mimpi. Tapi nanti biasanya reaksinya berbeda Pak. Saya beberapa kali pasien itu nah, kalau biasanya pasien itu sebelum diruqyah itu pada perasaannya takut. Contoh ada kasus, ada seorang akhwat itu ketika sebelum diruqyah itu mimpinya, contoh kan jenisnya jenis jin pelet Pak ya. Jadi dia sudah menikah tapi dia dibawa oleh seorang laki-laki, nggak tahu. Tapi laki-lakinya ini laki-laki yang dikenal, teman gurunya. Ketika dia jalan, tiba-tiba dia dibawa ke sebuah pulau yang itu hampir semua medannya itu ular Pak. Hampir semua apa namanya itu, areanya itu ular. Tapi dia tidak ada perasaan apa-apa, padahal dia selama di misalnya dunia nyata namanya ular itu ya kayak menjijikkan begitu. Tapi ternyata dalam alam mimpi itu kok dia nyaman, dia santai, tidak ada apa-apa. Nah, setelah ruqyah itu Masya Allah, setelah ruqyah kemudian dikuatkan secara emosionalnya kuat Pak, Masya Allah. Jadi ketika melihat ular itu, wadah ular langsung kayak diinjuk-injuk, langsung kayak berani-beraninya seperti itu Pak. Ini menunjukkan kalau dia berani berarti dia menang. Tapi kalau sekiranya dia lari dan dia takut, maka ini kalah berarti. Oke, maka poinnya seperti itu aja Pak. Kalau jenengan kok mimpi kok takut, wah ini dan ketakutan terus menerus, ya ini biasanya terkena gangguan jin. Kemudian yang keempat adalah kejiwaan yang tidak normal. Kejiwaan yang tidak normal itu rata-rata pasiennya ini, yang pasien yang terkena ini adalah introvert Pak. Jadi introvert ini biasanya dia sukanya menyendiri. Jadi dianya lebih gangguan kejiwaannya dengan dia tidak mau sosialisasi dengan orang. Jadi dia akan sulit berhubungan dengan orang karena ketika berhubungan dengan orang dia senantiasa suudzon. Jadi dia dibuat untuk model apa ini Pak namanya? Dia ya suudzon ya. Jadi berprasangka buruk kepada orang lain. Wah, dia mau seperti ini, seperti saya. Dia akan membunuh saya. Misalnya contoh ya, dia akan membunuh saya, dia akan mencelakai saya. Dan itu hembusan itu seperti itu terus. Contoh yang terakhir kemarin juragan kopi Pak begitu. Jadi Masya Allah juragan kopi yang kemarin sudah saya ceritakan, juragan kopi itu. Jadi dia itu sukses itu selama 3 tahun Pak. 3 tahun itu sukses, kemudian bisa beli rumah, bisa beli mobil. Tiba-tiba 10 hari terakhir itu Masya Allah dia marah-marah kepada bapaknya, kepada ibunya, kepada istrinya. Terakhir ketika kita sudah ruqyah sekali Alhamdulillah, kemudian dia mau cerita panjang lebar. Nah ternyata dia menganggap itu ibunya atau ayahnya ini yang telah menyihir dia. Oh ini yang telah menyihir. Jadi dia perasaannya marah-marah terus kepada tukang sihir. Bahkan pada waktu itu dibawa ke Gracia Pak. Kan pakai mobil dibawa ke Gracia. Itu di jalan apa Pak? Jalan Kaliurang di Jalan Kaliurang itu, K14. Itu Masya Allah seperti itu. Jadi dia ngamuk saja di situ. Sama dokter-dokternya itu, dokter itu ya tukang sihir semuanya katanya. Wah saya dibawa ke alam sihir katanya begitu. Nah itu was-wasnya seperti itu terus. Jadi dia dibuat psikologinya rusak. Ya, kurang lebih seperti itu Pak. Jadi inti diantara apa mereka. Cara untuk kemudian kita menanggulangi seperti apa? Di antaranya saja yang perlu kita jaga Pak. Kita menghindari dari 4 perkara. Jadi 4 sifat ini harus kita jauhi betul-betul. Di antara yang pertama adalah menjadi pintunya setan masuk ke dalam tubuh kita adalah pintu ghadab. Yang pertama adalah marah yang berlebihan. Jadi 1, menghindari marah Pak. Cara untuk agar kita tidak diganggu sama jin ya. Ini diantaranya tidak usah suka marah Pak. Jadi santai saja. Kecuali kalau memang butuh marah-marah karena mungkin Islam dan kaum muslimin ya kita mungkin harus marah. Tapi kalau sekiranya ada
kadang-kadang disenggol sepeda motor kayak gitu langsung wow gitu ya. Ini mungkin kena gangguan jin, Pak. Ya. Jadi suka marah. Suka marah, harus hati-hati. Anak suka marah sama orang tuanya atau orang tua suka marah kepada anaknya. Itu bisa jadi ada indikasi gangguan jin dalam tubuh orang tersebut. Ya. Apalagi anak-anak, Pak, biasanya anak-anak suka, saya beberapa kali sebanyak lah, intinya ketika anak itu kok suka marah-marah kepada orang tuanya, ada indikasi orang kena gangguan jin. Ini satu. Kemudian yang kedua, cara menghindari agar tidak dimasuki sama jin, yang kedua adalah menghindari takut yang berlebihan. Ini takut, itu terutama ibu-ibu. Jadi kalau bapak-bapak saya yakin namanya ke makam ya tidak ada masalah. Tapi namanya ibu-ibu ke WC saja harus ketika malam hari dibangunkan, kan begitu ya. Ini harus menguatkan mental para wanita kaum muslimin ini agar jangan sampai mudah takut gitu ya. Atau misalnya kadang-kadang rumah samping makam takut gitu ya. Orang lewat makam aja kadang-kadang takutan gitu. Ini diantara harus kita hindari seperti itu. Ini yang menyebabkan jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Termasuk diantaranya yang berkembang di masyarakat terkait ada pocongan, genderuwo, kuntilanak, buto ijo, wewe, tuyul dan lain sebagainya. Ini disebabkan karena ketakutan pada masyarakat setempat. Jadi mengapa kok mereka memunculkan diri mereka seperti itu? Karena masyarakat pada takut. Tapi kalau masyarakat biasa-biasa saja ya tidak ada masalah, Pak. Coba besok kalau jenengan ada yang merasa di situ ada pocongan, jenengan coba berani misalnya begitu, ya tidak ada masalah. Yang masalah adalah yang takut saja sebetulnya. Mungkin cobalah nanti jenengan cerita di masyarakat mana yang kemudian tempat itu angker, coba cek. Ya coba cek saja. Nanti masalahnya yang terjadi ya nanti terakhir ya. Tapi minimal ya semoga saja nggak ikut ke rumah Pak ya. Nanti ini kok bapak ini berani, sudahlah tak ikuti saja, itu urusan lain. Saya tidak berani jamin kalau seperti itu Pak. Tapi minimal kalau sekiranya kita berani, insya Allah tidak masalah. Ya, ini Pak ya. Yang penting jangan mudah takut yang berlebihan. Ini mungkin kapan-kapan ada saya ceritanya lebih panjang lagi. Kemudian yang ketiga adalah berhawa nafsu, atau maaf yang ketiga dulu yang mungkin yang ini lalai ya, lalai zikir Pak. Lalai zikir, lupa zikir pagi, lupa zikir sobah wa masa begitu ya, pagi dan petang. Harus senantiasa kita mencoba Pak. Ada kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu minimal wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dijadikan sebagai ada satu statement telah masuk, ada Syekh Wahid Abdus Salam Bali ketika ada jadi ada orang yang bertanya bagaimana cara Anda menghindarkan diri Anda dari sihir. Maka beliau menceritakan bahwa suatu ketika beliau meruqyah ada seorang ya, ketika meruqyah seseorang, kemudian jin yang ada dalam tubuh itu berkeinginan saya mau keluar kalau saya masuk ke dalam tubuhnya Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Sampai kemudian akhirnya Syekh Abdus Salam Bali ya silahkan saja kalau sekiranya Anda keluar kemudian masuk ke dalam tubuh saya. Maka tiba-tiba sontak ketika itu setannya ini menangis, yang ada dalam tubuhnya ini menangis. Loh, kenapa Anda menangis? Mengapa Anda? Sudahlah, saya silakan masuk ke dalam tubuh saya. Saya tidak bisa masuk ke dalam tubuh Anda disebabkan Anda membaca doa la ilaha illa anta la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir pada pagi hari, sehingga saya tidak bisa masuk ke dalam tubuh Anda. Wah, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah benar atas apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pagi hari, saya telah membaca kalimat itu. Ya, makanya salah satu kunci agar kita tidak kemasukan sama jin, sihir dan lain sebagainya, kita mencoba untuk zikir tadi Pak, zikir pagi petang, sehingga kelalaian kita menyebabkan jin bisa masuk ke dalam tubuh kita. Termasuk dalam satu riwayat dikatakan ada seorang wanita itu kena gangguan jin disebabkan karena masuk ke kamar mandi. Jadi karena sebabnya gemuk, ya, kemudian akhirnya dia keluar dalam kondisi kerasukan jin. Ketika itu ada sosok, ya kalau tidak salah Rasulullah SAW menanyakan, wahai jin, mengapa kamu masuk ke dalam tubuh ini? Disebabkan ketika dia masuk ke dalam kamar mandi dan tanpa izin terlebih dahulu kepada saya, dan dia menghimpit saya karena dia gemuk. Ya, karena gemuk akhirnya saya merasa dihimpit sama dia begitu. Ya, ini disebabkan karena kelalaian si wanita ini untuk masuk ke kamar mandi tanpa didahului dengan doa. Jadi izinnya kita masuk kamar mandi adalah doa, Pak.
Ini salah satu di antara memutus kita agar jangan sampai kemudian jin masuk ke dalam tubuh kita. Gitu nggih Pak nggih. Jadi itu mungkin ini panjang lebar sebetulnya. Nggih, mungkin cekap Pak terakhir nggih. Nggih, monggo Pak ini jam nggih. Nggih, berkaitan dengan anak, Pak. Jadi yang perlu kita pahami nanti panjang Pak itu berkaitan dengan anak, tapi saya secara umum saja berkaitan dengan anak nggih. Ketika anak itu masih bayi, ketika dia belum bisa membaca, ketika dia belum bisa melindungi dirinya sendiri, maka sepatutnya bagi orang tua, baik itu ayah ataupun kemudian ibu, untuk membacakan doa kepada anak-anak kita Pak masing-masing sebelum tidur. Karena memang ketika tidur ini dia sangat rentan untuk kemudian ada gangguan-gangguan dalam alam mimpinya. Termasuk diantaranya nanti kita akan mengenalkan ada 2 jenis, ada ruh ya. Nah, termasuk diantara ruhnya ini ada jenis ruh yang kemudian nanti ketika itu masuk kepada alam mimpi, yang nanti itu akan dibawa ke alamnya jin. Nah ini nanti ada masuk. Namanya ruhul apa Pak namanya? Ruh apa namanya? Saya agak lupa. Nah, jadi ada satu jenis ruh di dalam tubuh kita yang nanti ruhul abyad atau apa ruhul apa itu nah. Yang kemudian nanti dia dibawa ke alam jin. Nah, ini untuk sebagai kewaspadaan kita. Maka senantiasa ketika sebelum tidur kita dianjurkan untuk membaca Pak. Jadi Al-Fatihah, kemudian ada ayat kursi, ada Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kita membacakan seperti ini, kemudian dibasuhkan ke kita, kemudian nanti kita basuhkan juga kepada anak-anak kita. Minimal seperti itu. Kita basuhkan ke kita, kemudian kita basuhkan kepada anak-anak. Sampai kemudian nanti ketika itu nanti kita biasanya Pak saya mengusap ya, ini memang ajarannya mungkin begitu ya, diusap kepalanya, kemudian sambil kita membacakan doa wa'idzuka bikalimatillahi tamatim min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin. Gitu. Sudah hafal Pak ya? Belum? Waduh. Okay. Kita mungkin coba baca atau cukup? Sudah cukup sekian dulu atau besok kapan-kapan lagi? Oke, cukup dulu ya. Mungkin kapan-kapan insya Allah kita coba ajarkan. Nanti bisa searching saja Pak. Bisa searching, kemudian nanti bisa dihafalkan. Kalau sekiranya nanti butuh ya, WA sama saya boleh gitu. Sudah tahu nomor WA saya Pak? Ya, monggo nanti tinggal dicari di benteng gaib di di Telegram mungkin ada Pak. Di Telegram itu insya Allah ada. Wa'idzuka, aku memintakan perlindungan kepadamu, kepada Allah dari setiap setan yang mengganggu, termasuk di antara setiap binatang yang berbisa dan setiap mata yang jahat begitu. Karena nanti kita akan berhadapan, namanya anak-anak itu tidak lepas dari namanya ain. Harus waspada betul Pak, namanya ain. Kadang-kadang ain itu masuk kepada, wah anaknya kok bagus, ganteng begitu. Nah, nanti tiba-tiba anak kita terkena ain begitu. Banyak kasusnya Pak. Saya sudah posting itu, anak itu ketika terkena ain ada yang sampai dia sebelumnya gemuk kemudian kurus, krempeng begitu. Masya Allah. Nah, itu nanti banyak cara gitu nggih. Cara menghindarinya adalah dengan mendoakan kita seperti itu. Baik, mungkin itu saja Pak. Ini mungkin sudah jam 10. Mungkin insyaallah kapan-kapan nggih kita lanjut lagi. Saya cukupkan sekian dulu, semoga bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, kita ucapkan kepada Ustadz Majid Thalabidin yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini berkaitan jin, bagaimana diciptakan, dari apa dan lain sebagainya. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat, dapat ya kita amalkan untuk menjaga diri kita dari gangguan-gangguan jin dan sebagainya. Dan semoga kita Ustadz Majid senantiasa mendapatkan pahala dari Allah SWT. Amin amin amin. Untuk selanjutnya karena waktu sudah jam 10, mungkin dari pengurus pesantren ada informasi yang mau disampaikan, kita persilahkan.
Santo ada enggak? Tidak ada. Oke. Karena tidak ada, untuk informasi, renang insya Allah besok Sabtu besok gitu. Sabtu besok jadwal renang silahkan dihadiri, nanti kita beritahukan via WA. Saya kira cukup, kita tutup kajian malam ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak salah dalam saya membawakan acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.